Bukankah saudara kita yang muslim ada di Pulau Bali menghormati saudara kita yang sedang nyepi? Betul? Maka kita sudah terbiasa. Jangan ajari orang Indonesia tentang toleransi, karena inilah negeri yang paling menghormati perbedaan. Insya Allah Ramadan tahun 2023 1444 ini berjalan dengan lancar sampai ke Idul Fitri, sehingga baju baru bisa dipakai insya Allah. Oh, kuat kali, amin. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kamera menyala di atas, dua mata yang merah itu bukan mata setan. Karena setan sudah dibelenggu. Ini adalah kamera yang melihatkan bagaimana orang Batam menghadiri tabligh akbar dari sudut ke sudut, dari kanan ke kiri, depan belakang, sampai ke belakang, sampai ke sana ada semua manusia. Dan yang di belakang pentas ini pun ada juga. Bagi bapak ibu yang kehausan, yang lupa bawa air minum, jangan khawatir, mobil pemadam sudah siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu pelajaran yang pertama dari Ramadan, menanamkan rasa takut di dalam hati, takut melakukan perbuatan maksiat. Makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal. Kalau yang halal saja bisa ditahan di siang Ramadan, apalagi yang haram. Kadang orang ini haram karena tak dapat. Apa ini hukumnya? Haram. Ustaz Somad, ini ada duit korupsi. Berapa? 5 miliar. Haram. Untuk setengah. Haram. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin. Kalau ada orang bisa berjalan di atas air, setan pun bisa melakukan itu. Kalau ada orang bisa terbang di atas awan, banyak yang bisa melakukan. Superman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman, Catwoman, semua bisa melakukan. Tapi ada satu yang tak bisa dilakukan manusia biasa. Dia adalah istiqomah. Maka istiqomah di dalam Ramadan itu akan kita bawa keluar Ramadan, mewarnai 11 bulan di luar Ramadan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadikan ini Ramadan terakhir. Mudah-mudahan kalau kita jadikan ini seakan-akan ini Ramadan terakhir. Tahun depan kan masih ada Ramadan, Pak Ustaz. Ramadan tahun depan masih ada, tapi kau belum tentu ada. Rumah sakit makin tinggi, dokter makin banyak, penyakit makin merajalela, dan nyawa tak terselamatkan. Si anu tahun lalu Ramadan masih ada? Ada. Sekarang di mana? Jantung, koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, asam pedas. Siapa yang bisa menyelamatkan? Banyak tetangga, kawan, sahabat kita lebih sehat dari kita, lebih muda dari kita, lebih ganteng dari kita. Kenapa mereka sudah mati meninggalkan kita? Kenapa masih hidup kita sampai malam ini? Mudah-mudahan hidup sampai Ramadan. Takut nih mati. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup.
Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dilihat Allah adalah yang paling baik amalnya. Ramai kita di tanah lapang ini. Apakah yang dilihat Allah yang paling tinggi jabatannya? Tidak. Karena jabatan tak lama. Paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Apakah yang paling dilihat adalah yang paling banyak hartanya? Harta akan binasa, harta akan tinggal, akan dicari, ditangkap, masuk ke penjara, memalukan keluarga dan negara. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suami-suami di sini suami yang takut kepada istrinya. Oh tidak, takutnya kepada Allah. Istrinya kalau takut kepada Allah, dia akan sayang kepada suami. Suami kalau takut kepada Allah, dia akan sayang kepada anak istrinya. Ustaz dari tadi cerita suami, cerita istri, tak dipedulikannya perasaan aku yang sudah menjomblo. Apa? Seminggu lagi puasa kau masih jomblo? Jadi yang membangunkan kau sahur nanti mercon. Betapa indahnya mereka yang menikah beberapa hari yang lalu. Nanti pas malam Ramadan dibangunkan, abang, so sweet, Masya Allah. Bang, kita terlambat sahur. Begitulah dia bangun di tengah malam untuk mengajak sholat tahajud. Adinda, itu kalau nikahnya baru sebulan. Bangun! 20 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Dibentangkannya lah sajadah. Apa nama sajadah? Sajadah cinta. So sweet. Usolli sunnatat tahajud rakaataini. Menjelang sahur kita tahajud dulu Adinda. Oke, my honey. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Apa nih bang? Lu tengok di TV itu di Makkah tahajud tuh berbunyi. Kenapa bang tak berbunyi? Nasib kau adik dapat laki imam silent. Ini Ramadan pertama, dia baru latihan. Bersyukurlah kepada Allah. Boleh jadi ada orang yang lakinya tak pernah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang mengadu. Ustaz Somad tolong doakan suami saya Pak Ustaz. Dulu kusangka kalau menikah sama dia akan bahagia. Kenapa kau mau nikah sama dia? Waktu dia datang ke rumah mobilnya besar, rupanya rental. Sekarang Pak Ustadz aku menderita. Bagaimana penderitaannya? Tidur sama laki tak sembahyang nih Pak Ustadz, macam sekamar sama babi hutan. Janganlah aku cakap begitu Pak Ustadz, sakit hatiku tersinggung. Mendengar ceramah Ustadz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Tema kita pada malam hari ini adalah menjemput Ramadan. Itu bahasa anak muda. Ramadan ini tak jemput, mau tak dijemput, mau dijemput, tak dijemput, tetap datang juga. Cuman bahasa orang KNPI itu begitu. Menjemput Ramadan, kata dia. Terserah dia lah, suka hati dia lah. Anak muda buat pengajian tabligh akbar dengan segenap kemampuan yang luar biasa dikerahkan di tengah lapang. Ada balegonya, ada pentasnya, maka ini kebanggaan yang luar biasa. Apalagi tadi diambil gambarnya dari atas, ini menjadi contoh bagi kota-kota lain. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, insya Allah. Amin. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa itu Batam kota maksiat, apa itu banyak maksiat, apa itu banyak dosa, kalian salah. Buktinya malam ini Batam menjadi tempat tabligh akbar. Betul? Tak tahu besok malam.
Ini tidak lama lagi bulan suci Ramadan. Saudara kita dari Muhammadiyah itu Ramadan jatuh hari Kamis. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia masih menunggu bulan. Judul lagunya Biarkan Bulan Bicara. Hari Rabu tanggal 22 Maret itu nanti ada acara melihat anak bulan. Anak bulan kata orang Melayu, bahasa Arabnya hilal. Sore Rabu 22 Maret 2023 melihat hilal di atas gedung tinggi di setiap provinsi yang dibeli melalui anggaran belanja daerah. Di Pekanbaru teropongnya itu menurut kawan saya dibeli harganya 50 juta, dipakai di Jalan Jenderal Sudirman untuk melihat anak bulan. Sejak dibeli sampai sekarang nggak pernah nampak anak bulan. Saya tanya kawan saya, kau lihat kemarin di FB ada gambarmu melihat anak bulan? Gaya-gaya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi insya Allah di Batam kelihatan anak bulan. Amin. Kenapa? Karena tempat kami di Pekanbaru itu daratan, tambah lagi ada kebakaran hutan. Asal dipasang nampak pucuk sawit. Tapi di Batam karena dia di tepi laut, maka insya Allah kelihatanlah anak bulan. Kalau nampak anak bulan petang Rabu berarti kita puasa Kamis. Kalau petang Rabu tak nampak anak bulan berarti Kamis 30 Sya'ban kita puasanya hari Jumat. Jangan kelahi masalah ini. Anak bulan itu namanya apa Pak Ustadz? Hilal. Kalau bulannya bulat, Badar. Makanya kita selalu mengatakan Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama. Tala'al badaru min saniyatil. Bulannya bulat namanya Badar. Kalau bulannya sabit namanya Hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Badarudin dan Hilaludin. Makanya nanti waktu hari Rabu sore kalau bisa Pak Hilal jangan keluar rumah dulu. Karena sedang dicari-cari orang. Jangan sampai nanti pas panitia Ramadan mau ngeliat, itu dia. Jadi saksinya itu diangkat oleh Kementerian Agama dan saksinya itu disumpah. Makanya saksi tersumpah dengan 3 kali menyebut nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Bahwa saya memang benar-benar melihat anak bulan. Dan matanya juga sudah diperiksa oleh dokter THT. Telinga, itu hidung tenggorokan. Dokter mata. Karena pernah juga kejadian waktu melihat anak bulan itu ada di melihat anak bulan. Padahal tidak ada satupun saksi yang bersaksi melihat anak bulan. Cuman dia sendiri saja. Heranlah pengadilan. Kenapa dia bersaksi? Rupanya bulu matanya gugur. Jadi makanya saksi itu nanti di samping dia sudah disumpah, dia juga sehat walafiat. Yang ikut saudara kita dari organisasi Muhammadiyah silakan berpuasa hari Kamis. Yang menunggu sidang isbat hari Rabu, mudah-mudahan sepakat kita puasa hari Kamis insya Allah. Tapi andai terjadi usah kelahi gara-gara ini. Karena beberapa tahun yang lalu kelahi, kamu puasa hari Kamis, kami tidak mau ikut hari Kamis. Yang satu mengatakan kami puasanya hari Jumat. Ternyata ketemu siangnya keduanya sama-sama ke rumah makan. Rumah makan yang restoran hantu itu. Mana ada rumah makan restoran hantu? Ada, kakinya nampak, kepalanya tak nampak.
Kabarnya itu tidak ada di Batam. Di tempat lain banyak. Di luar Batam itu ada. Cuman yang saya khawatirkan, ada lagi kabar mengatakan yang punya rumah makan ini beberapa udah pindah pula ke Batam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, makna setan terbelenggu di bulan Ramadan, kejahatan itu ada dua jalan. Yang pertama karena godaan setan, yang kedua karena diri manusia itu sendiri. Jadi kalau dikatakan manusia buat salah di bulan Ramadan, padahal setan sudah dibelenggu. Jadi kalau begitu yang buat dosa itu siapa? Manusianya. Makanya ada juga yang mengatakan, Pak Ustadz, ini sekarang banyak setan yang udah ngambil pensiun dini. Kenapa? Karena dulu setan menggoda manusia. Sekarang kata setan, gimana lah aku mau menggoda dia? Lebih parah pula dia daripada aku lagi. Ada yang membacakan ayat kursi ketika ada orang kerasukan setan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Biasanya setannya lari terbirit-birit. Ini lain. Allahu la ilaha. Kata setan ketawa. Kenapa kau ketawa setan? Masa setan ngusir setan? Dibacakannya pula kaedahnya. Sesama setan dilarang saling mengusir. Bukan jahat, bukan salah ayat kursinya. Ayatnya bagus. Tapi yang salah adalah man behind the gun. Bukan pistolnya, bukan senjatanya. Senjatanya mantap, pistolnya mantap. Tapi orang yang berada di balik senjata itu. Maka sadarlah kita bahwa sesungguhnya kejahatan itu ada dalam diri kita sendiri. Dan di bulan suci Ramadan kita diikat dengan rasa takut kepada Allah. Masuk ke toilet masjid, pintunya dikunci, pandang ke atas tak ada CCTV, tidak ada atasan, tidak ada KPK, tidak ada Inspektorat Jenderal, tidak ada Kapolri, tidak ada Kapolda, tidak ada Kapolres, tidak ada Kapolsek. Tidak ada apapun yang mengawasi. Masuk ke dalam toilet kamar mandi masjid, melihat air di bak macam cincau. Ada orang Batam yang mau memasukkan kepalanya ke dalam bak masjid. Tidak ada. Kalau ditanya, kau haus tadi? Haus. Kenapa kau tak minum dalam kamar mandi? Aku takut kepada Allah. Kalau iman ini yang di dalam Ramadan ini dibawa keluar Ramadan, insya Allah ringanlah beban bapak-bapak dari kepolisian, ringanlah beban dari Inspektorat Jenderal. Mungkin KPK akan bubar. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang orang mengajak perbuatan maksiat, ayo kita buat maksiat, ayo kita dugem. Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Ayo kita sakau, ayo kita mabuk sama-sama. Aku sedang puasa. Lah sebentar aja. Tidak, ini sedang puasa. Nanti malam habis buka kita laksanakan. Takwa apa ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abdul Somad yang menyampaikan tausiah ceramah, jangan buka rumah makan, jangan jual makanan. Begitu selesai ceramah, enak dia jual makanan. Gak mungkin saya ceramah di situ. Andai saya larang, kenapa kau buka rumah makan di siang Ramadan? Emang masalah buat lo? Tapi kalau dibuatkan perdanya, peraturan daerah, dan saudara-saudara kita yang tidak seagama dengan kita, walaupun kau bukan saudaraku, satu akidah, satu keyakinan tidak Islam, engkau tetaplah saudaraku, satu bineka tunggal ika, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Bukankah saudara kita yang muslim ada di Pulau Bali menghormati saudara kita yang sedang nyepi? Betul? Maka kita sudah terbiasa. Jangan ajari orang Indonesia tentang toleransi, karena inilah negeri yang paling menghormati perbedaan. Insya Allah Ramadan tahun 2023 1444 ini berjalan dengan lancar sampai ke Idul Fitri, sehingga baju baru bisa dipakai insya Allah.
Kuat kali amin orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kelihatan bulan suci Ramadan, masuklah kita ke bulan yang mulia itu. Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibukakan. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutupkan. Wa sufidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Jamaah pun datang. Ya, jadi setan itu dibelenggu Pak Ustaz. Ya, kenapa saya bawaannya mau marah, mau mengamuk aja? Berarti kau jadi setan. Banyak maknanya menurut para ulama. Di antaranya Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Apa kata beliau? Maknanya setan tetap berkeliaran. Lalu kenapa disebut setan itu terbelenggu? Karena melihat imannya orang yang beriman, takwanya orang yang bertakwa, setan seakan-akan terbelenggu. Sama seperti anak santri jadi protokol pembawaan acara. Kebetulan yang ceramah Ustaz Abdul Somad, anak KKN di suatu kampung desa, pas lagi bawa acara, menggeletar dia. Assalamualaikum. Selesai acara ditanya, kenapa kau tadi menggigil? Karena ada Ustaz Somad di situ. Seakan-akan mulutku terbelenggu. Begitulah setan di bulan Ramadan. Digodanya orang ini untuk minum, tidak mau. Digodanya orang ini untuk makan, tidak mau. Digodanya orang ini melakukan perbuatan, tidak mau. Padahal orang itu makanannya ada, minumannya ada, badannya sehat. Kenapa tidak mau? Karena imannya kepada Allah. Maka setan berkata, seakan-akan aku terbelenggu. Jadi yang membelenggu setan itu adalah keimanan dan ketakwaan kita. Jelas? Saya kalau mengajar di kampus dulu, itu saya jelaskan 3 kali. Sudah jelas? Belum Pak Ustadz? 2 kali saya jelaskan. Jelas tidak Pak Ustadz? 3 kali saya jelaskan. Jelas tidak? Lalu saya bilang 2 kemungkinan. Dari kelasnya apa kau? Tapi itu kan di kelas. Di tanah lapang kan tidak mungkin. 3 kali menjelaskannya. Penjelasan yang kedua menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Apa makna setan terbelenggu? Selama ini orang kalau ada berbuat silap salah, dosa, yang salah setan. Ustaz Somad tolong doakan ruqyah suami saya berselingkuh. Disalahkannya setan. Kata setan, aku tak ada goda dia. Memang laki kau gatal. Ada suami tak sholat, maka disuruh juga mendoakan. Ustaz Somad tolong bacakan ayat kursi, suamiku tak sholat Pak Ustadz, yang salah setan. Suami diganggu pelakor, yang salah setan. Kadang kita lama-lama kasihan juga sama setan ini. Saya khawatirnya nanti lama-lama muncul namanya KPS, Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan yang teraniaya. Help me, kata setan.